Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana yunawwiru qulubana yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radiyallahu anhum ajma'in a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyatu ala man nawahu aslafun salihun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Amma ba'd. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kembali kajian pelajaran kita yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumayt rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hithu ala iqamati salatil maktubati. Adapun wasiat beliau yang ke-41 berkaitan tentang dorongan atau anjuran agar bisa istiqomah melaksanakan atau mendirikan sholat yang telah difardukan, sholat 5 waktu. Nah, jadi beliau menasihati kita agar kita bisa istiqomah bagus gitu di dalam memelihara sembahyang 5 waktu, dorongan ya. Wa usikum bil muhafazati 'alal faraidi 'ala wajhil ladzi amarakum an taqumu bihi. Aku, ujar beliau, berwasiat kepada kalian semua agar kiranya hendaklah kalian itu betul-betul memelihara atas salat fardu yang 5 waktu sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan yang telah diperintahkan kepada kalian agar kalian menegakkannya. Nah, itu yang sudah sering kita jelaskan, bahwa maksudnya sesuai dengan aturan itu meliputi daripada syarat sah, syarat diterima, rukun-rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat, adab, dan mungkin yang lain-lain kalau memang ada. Jadi semuanya harus bersifat menyeluruh
Nah, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Ya, kita kalau dalam urusan sholat ini kan acuannya masih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sembahyang. Nah, kalian melihat aku sholat, dan tentu para sahabat radhiyallahu taala anhum itu melihat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengerjakan sholat tentu tidak asal-asalan, yang meliputi hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, tentu kalau dibanding-bandingkan tidak ada sholat yang lebih sempurna kecuali sholatnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sempurna memenuhi segala hak-hak ketuhanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita ini kan mungkin tidak kayak Rasulullah nian lah, tapi paling tidak tuh berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki, membaguskan sholat semaksimal yang kita bisa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, ulaika humul warithun, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11 tadi. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memelihara salatnya, dan mereka adalah orang-orang yang bakal mewarisi, yang kelak akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka di dalamnya akan kekal abadi. Nah, jadi ciri orang-orang yang beriman tuh, orang yang bertakwa itu mereka menjaga sembahyang 5 waktunya dengan baik, ya. Nah, kalau bahasa menjaga itu kan berarti mereka ada ikhtiarnya. Ikhtiar ya tentu secara syariat. Kalau secara hakikatnya memang sudah qudrat iradat Allah yang ingin menjadikan mereka tuh hamba-hamba Allah yang baik, sehingga mereka terpelihara tadi, sehingga tetap terus diberi Allah rahmat, taufik, hidayah untuk bisa menjalankannya dengan terjaga. Nah, mereka itu ujar Allah Subhanahu wa taala, mereka para pewaris, yaitu yang akan mewariskan surga Firdaus, surga yang paling tinggi, dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Nah, ini semacam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tadi disifati memelihara sembahyang 5 waktu. Ini perkara nyaman nyambatnya, ya, atau mengucapkannya itu mudah. Kalau kita pikir apalah payahnya jaga sembahyang 5 waktu, tapi dalam kenyataannya Masya Allah, ya, susahnya luar biasa. Jadi mencari keluarga yang serumahan lengkap, ada bapak, ada mama, ibaratnya suami, istri, punya anak-anak, kemudian punya pembantu misalnya ditambahi lagi, atau siapa kayak yang ikut berdiam di rumah tuh, semuanya sempurna menjalankan 5 waktu. Wah, itu termasuk barang yang luar biasa. Kalau boleh saya mengatakan langka, ya, termasuk langka kalau kita udah semacam tradisi keluarga kita seperti itu umpama, wah bagus loh. Karena Allah kan sudah bilang, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Ya, nanti kelak akan ada satu generasi pengganti. Generasi pengganti itu kalau kita amatilah, kok kayaknya di masa-masa kita ini, ya, sifatnya itu buruk, ya. Adha'us shalah, mereka meremehkan sembahyang 5 waktu. Nah, wattaba'u syahwah, dan suka memperturutkan hawa nafsu. Nah, nanti kelak mereka masih akan mendapati semacam penyesalan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Jadi intinya itu mudah-mudahan, ini mengharap, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi Allah taufik selalu sekeluargaan, serumahan memelihara sembahyang 5 waktu. Yang walaupun tadi mohon maaf lahir batin termasuk berat itu, ya, kalau bisa, karena biasanya tuh hanya sebagian-sebagian aja yang rajin, abahnya,
mamanya kadang-kadang, ya. Kadang anaknya yang rajin, abah sama mamanya malas. Ada yang seperti itu, ada yang serumahan malas. Maksudnya balang kambingan tuh. Kapan mau digawi, kapan indah. Nah itu banyak akan kita temukan melalui isyarat firman Allah Ta'ala tadi. Nah supaya kita jangan masuk, ya sebagai kepala rumah tangga, suami atau abahnya berarti ya harus berusaha sekuat tenaga memelihara keluarganya. Sebagaimana itu yang menjadi pesan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum detik-detik beliau menghembuskan nafas yang terakhir. As-salah wa ma malakat aimanukum, ya. Sembahyang, kalau bahasa kita jaga sembahyang kata Rasulullah. Wa ma malakat aimanukum, dan perhatikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Nah, bahasa tanggung jawab nih bisa jadi ke arah budak, perbudakan kalau memang kita masih punya budak, atau bisa jadi diarahkan kepada siapa yang menjadi tanggung jawab kita, istri kita, anak kita, pembantu kita, siapa saja yang kita tuh memiliki wewenang untuk mengatur, untuk menggadohnya, untuk memeliharanya, berarti mereka harus kita perhatikan macam mana sembahyangnya. Seakan-akan di situ agak luas cakupannya, ya. Karena apa yang terjadi pada diri mereka, daripada mereka beraninya itu meninggalkan sembahyang, berarti nanti kita pun bakal kena hisabnya, ya, bakal kena tagih, dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seakan-akan tidak cukup cuma sekedar kita bilang, yang penting aku sudah bagus, ya, alhamdulillah aku sudah rajin sembahyang, anak bini yang lain pembantu segala macam lantak lah, situ urusan dewek masing, tidak ada mau, ya. Nah, tetap itu berada di bawah kendali atau tanggung jawab kita. Nah, mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memelihara kita, keluarga kita, keturunan kita bila perlu sampai hari kiamat. Kalau memang kita ada jatahnya punya keturunan sampai hari kiamat, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan mendirikan sholat 5 waktu secara istiqomah, memenuhi segala apa yang tadi telah diperintahkan, ya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul 'abdu bi sholatihi fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, rawahu An-Nasa'i. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, yang mula-mula dihisab seorang hamba itu adalah salatnya, ya. Nah, ini sudah masyhur kita mendengar info ini. Jadi yang paling pertama nanti yang dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita sebagai seorang hamba Allah, itu adalah sembahyang kita. Nah, apabila ujar junjungan kita Rasulullah SAW sembahyangnya ini bagus, ya, seperti tadi memenuhi 6 kriteria itu, maka kita akan beruntung, benar-benar beruntung, dan benar-benar akan selamat. Beruntung selamat berarti ada penisbatan keberuntungan dan keselamatan diri seseorang itu terletak pada sholatnya. Nah, logikanya itu sentral. Kalau sudah dia bagus, yang lain itu bagus. Jadi seakan-akan kayak dia itu diberi jalan membaguskan yang lain-lain. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau yang sentral ini sudah buruk, yang lain pasti sudah amburadul sudah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, rawahu Ahmad. Dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ujar beliau, barang siapa yang memelihara salatnya, maka adalah salat itu baginya sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan keselamatan di hari kiamat nanti. Nah, jadi kalau di atas tadi global dunia akhirat, kalau ini nanti di hari kiamat diperkuat lagi, karena memang kan itu yang lebih kita butuhkan. Lebih kita butuhkan, kita itu bisa mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan itu adalah di hari kiamat, jelas, ya. Kenapa? Karena tidak ada berujung, ya, tidak ada batasannya selama-lamanya. Nah, kalau kita rajin tadi melaksanakan sholat, nanti itu akan menyebabkan diri kita bercahaya, nah, kita mendapat petunjuk, kemudian kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Wa ahutsukum
ala iqamati sholatil maktubati hina yunada biha ma'al jamaah. Aku, ujar Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, menganjurkan atau mendorong kepada kalian semua agar hendaklah kalian itu mendirikan sholat maktubah yang telah dipardukan tuh mulai dari semenjak diserukan. Kalau bahasa kita azan lah, mulai daripada diserukan azan, dan hendaklah juga dikerjakan secara berjamaah. Ya, syukur-syukur kalau bisa di masjid, ibaratnya begitu. Kalau tidak di rumah, ya berjamaah juga. Jangan dibiasakan sembahyang sendirian. Jangan sampai kebanyakan sembahyang kita sendirian. Kalau memang berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun sendirian, mohon maaf lahir batin, kita masih masuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Isyaratnya firman Allah, mohon maaf, hadisnya junjungan kita Rasulullah SAW. Silahkan cek nanti di dalam salah satu pasalnya itu ada di situ nasihat junjungan kita Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib secara matan hadis. Kenapa? Karena dimulai dengan kata-kata ya Ali, ya Ali, wahai Ali. Di dalam kitab apa tadi? Wasiatul Mustafa, insyaallah kalau saya tak keliru ingat. Ya Ali, lisyaqi thalathu alamatin. Orang yang celaka itu 3 tandanya. Ya, saya tak sebut semua. Yang paling ujung, yang ketiga di situ Rasulullah mengatakan wassalatu liwahdi, yaitu sembahyangnya hobi sendirian. Jadi orang celaka itu sembahyangnya hobi sendirian. Wah, ini kalau dipikir-pikir dah, sembahyang sendirian aja masih bisa masuk kategori celaka, apalagi yang kada sembahyang, ya lebih lagi itu celakanya. Nah, kenapa begitu ya Allah alam. Tapi yang jelas kalau kita renungkan, memang kalau sendirian ini kan namanya aja sendirian. Serigala itu masih akan suka mendekati atau bahkan mungkin nanti akan menerkam, membinasakan domba atau kambing yang sendirian. Kayaknya dia tuh lebih mudah diombang-ambing, daripada godaan syaitan. Bisa juga diarahkan kepada hawa nafsunya karena suka bermain dewean tadi. Kalau dia berjamaah itu kan ada irtibat hubungan batin gitu ya, akan saling isi mengisi, bantu membantu. Itu kemenangannya di situ. Makanya kan mungkin bapak atau ibu pernah mendengar tuh sebuah keterangan yang mengatakan kalau kita sembahyang sendirian tuh, mohon maaf, sembahyang berjamaah tuh, walaupun semuanya tidak ada yang khusyuk, ya, dari imam sampai sama makmumnya, misalnya tuh tidak ada yang khusyuknya, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kemuliaan atas kemauan mereka mendirikan sembahyang secara berjamaah. Nah, seakan-akan tuh kelebihan jamaah tuh di situ, ya. Nah, karena mereka mau berjamaah, dihitung Allah tuh mumtaz, sempurnalah, seakan-akan begitu. Tapi kalau sorangannya agak berat sedikit memang, ya. Nah, makanya tadi kalau sesekali, kalau bahasa sekali itu kita maklumlah kan, pengennya itu ya istiqomah terus berjamaah terus. Tapi kan terkadang kita itu namanya bahasa terkadang tuh kolil, jarang terjadi. Terkadang kita tuh entah apa gitu kesibukan, ya, entah apa udurnya sehingga tidak bisa kita mengerjakannya. Nah, itu kalau sesekali itu tadi ayuha, dipersilahkan, yang penting masih tetap sembahyang. Tapi ini yang dikehendaki kok kayak-kayaknya yang celaka tadi itu memang gawiannya hari-hari, ya, lebih banyaknya sembahyang dia diarahkan kepada sendirian ketimbang berjamaahnya. Nah, kemudian waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar telah bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati ta'dilu 25 min salatil fardhi, rawahu Muslimun. Salat berjamaah itu, ujar beliau, menyamai atau membandingi 25 salat sendirian, dalam sisi darajah, ya. Nah, dalam sisi darajahnya, tingkatannya. Berarti kita sembahyang sekali tapi berjamaah, nah itu kayak membandingi kita sembahyang 25 kali tapi sendirian. Nah kan ya beruntunglah berarti kalau kita bisa memelihara sembahyangnya secara berjamaah. Kemudian lagi waqala sallallahu alaihi wasallam,
man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq Allahumma ja'alna minhum. Rawahu at-Tirmidzi. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda lagi, ujar beliau, barang siapa yang bisa mengerjakan salat selama 40 hari di dalam berjamaah. Nah, ini ada garansi ya, 40 hari secara berjamaah. Di mana di dalam setiap salat itu dia memang betul-betul mendapati imamnya dari takbir yang pertama. Jadi seakan-akan tidak boleh masbuk, ya. Nah berarti dia dari sebelum didirikannya sholat dia memang sudah ada. Oh, jadi sehingga imam takbiratul ihram dia memang sudah siap, ya, dari awal, gitu. Selama berapa tadi? 40 hari, ya. Yang 40 hari 40 malam maksudnya. Berarti 5 kali 10 50 kalikan 4 berarti hampir 200 sembahyang. Ya, kurang lebih gitu dah. 40 hari. Satu hari kan 5 kalikan 10 50. Nah, kalikan 4 40 hari. Berarti kurang lebih sekitar 200 sembahyang. Nah, 200 kali sembahyang istiqomah tuh. Maka di sini ada garansi daripada Rasulullah SAW, ujar beliau, orang yang bisa tadi mengerjakan sembahyang 5 waktu 40 hari 40 malam secara berjamaah yang dia dapati itu dari awal sembahyangnya dari takbiratul ihram, maka ditulis baginya 2 kebebasan. Ya, garansinya itu 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari api neraka. Berarti masuk surga, jaminannya 1. Yang kedua, penguat nih, bara'atun minan nifaq, yaitu bebas daripada kemunafikan. Artinya dia dijamin mesti jadi masuk golongan orang-orang yang beriman. Karena orang itu 3 aja apa namanya itu statusnya itu, kalau tidak beriman munafik, satunya kafir. Tidak mungkin kita mau mengarahkannya ke lain selain yang beriman. Kalau memang tadi dibebaskan daripada sifat kemunafikan, ke kafir tidak mungkin, masih kepada orang yang beriman. Nah itu artinya garansi pertama kita diakui oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang yang jelas masuk surga. Yang kedua, kita diakui sebagai orang yang beriman dengan syarat tadi 40 hari 40 malam berjamaah. Makanya tadi saya tutup dengan doa Allahumma ja'alna minhum, ya Allah ya Tuhanku ya Rabbal alamin, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bisa melakukan itu. Amin ya Rabbal alamin. Ya minta gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu ya terserah Allah memang mau ngasihnya kemana, ya. Nah, kalau tidak kita ngandalkan ke sifat kehambaan kita, ya celaka kita. Ya, kita harus mengandalkan yang benar kayak gini, jelas-jelas mengandalkan sifat kehambaan kita. Kehambaan itu kan hina, lemah, bodoh, bungol bahasa kita, ya. Apalagi miskin, segala macam yang buruk-buruk lah. Itu sifat yang harus kita tuh bisa merasakan terus. Karena sifat inilah yang akan menjadikan kita tuh bagus, ya. Kalau kita tuh merasakan kehinaan kita, berarti secara spontan itu kita akan merasakan kemuliaan Allah, ya. Itu bagus, hamba itu harus merasa hina walaupun dalam realita kehidupan dia nih orangnya sugih begitu, ya. Orang itu terhormat, punya kedudukan, menjadi tokoh, apalagi pokoknya segala macam yang menurut kacamata masyarakat tuh dia tuh hebat sekali. Ya tapi itu polesan aja. Kenapa sifatnya itu ya polesan bang tadi tuh, ya. Artinya tuh bukan sifat asalnya gitu namanya, bukan watak asal kehambaan tuh, bukan itu. Dan memang ada orang tuh yang lupa, ya lupa ingatan begitu. Jelas-jelas awak hina tapi merasanya itu mulia, ya. Merasanya itu paling baik dibanding orang-orang. Itu berarti orang kena tipu polesan. Ya, orang kena tipu polesan. Kita tidak boleh secara tasawuf, kita harus memancing-mancing. Bahkan ya macam mana cara mancingnya itu, pokoknya diusahakan supaya sifat kehambaan tuh harus terus kita rasakan. Karena kalau itu betul, kita bisa merasakannya, pasti kita bagus.
Allah Subhanahu wa taala muji pujian yang paling tinggi itu masih kepada Rasulullah. Dan kalau setiap Rasulullah itu dipanggil itu tidak pernah pakai nama, kan kita sudah sering ya. Kalau nabi-nabi lain kan pakai nama. Rasulullah tuh kebanyakan pakai sifat, dan rata-rata tuh dengan sifat kehinaan seakan-akan. Ya, tapi sebenarnya di mata Allah itu justru sifat yang paling baik di antara sifat sekian banyak sifat-sifat kehambaan. Abdun itu kan hamba. Kalau bahasa ilmu fikih itu hamba sahaya budak. Nah, Rasulullah tuh sangat menyadari kehambaan beliau. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau dengan kata-kata hamba itu justru merupakan penghormatan yang paling tinggi, pengakuan kehambaan. Subhanalladzi asra bi abdihi, jelas ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, Rasulullah aja dipanggil Allah hamba, dan beliau sadar memang beliau adalah seorang hamba. Justru panggilan hamba itu menjadi panggilan yang sangat membanggakan, artinya diakui. Nah, diakui gitu. Nah, kita tuh hendaknya kayak gitu. Maksudnya tuh senang juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan hamba, dan watak dasar hamba tuh pasti lemah. Hina, hamba lah pula bahan sesuruhan. Ya, hina. Nah, kita harus bisa merasakan itu. Makanya kita tuh tertutup kadang-kadang bisa merasakan itu dengan polesan-polesan keduniawian tadi. Mentang-mentang berpangkat, direndahkan orang tidak mau karena merasa tinggi. Ya, mentang-mentang sugih direndahkan orang tidak mau, mentang-mentang punya kedudukan direndahkan orang tidak mau. Itu namanya orang ketipu. Jadi seakan-akan dia merasa mulia, ya merasa besar, merasa bersih, merasa tadi itu yang salah jadinya. Mestinya rasakan kita ini bodoh, rasakan kita ini hina, rasakan kita ini rendah. Nah, sehingga ya memang itulah watak kehambaan. Berarti nanti spontan tadi apa? Kita akan melihat Allah tuh punya kebalikan-kebalikan kehambaan itu tadi. Kalau kita merasa rendah, berarti spontan basirah mata hati kita akan menyaksikan kemuliaan Allah. Kalau kita merasakan kita ini miskin, fakir, ya, nanti basirah kita akan memandang kekayaan Allah, sugihnya Allah Subhanahu wa taala, besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak ada lagi ngandalkan kita. Yang kita andalkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kesempurnaan sifatnya. Makanya kan sampai itu hadis apa makalah ya. Yang sering kita dengar tuh, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya sendiri berarti dia mengenal Tuhannya. Ya, artinya siapa yang mengenal kehinaan, kerendahan, kekotoran dirinya, maka dia pasti akan bisa mengenal keagungan, kebesaran, kekayaan, kemuliaan Tuhannya. Nah, memang kita diperintahkan harus seperti itu, jangan dibalik, ya. Nah, kalau dibalik itu tadi yang orang ketipu dengan polesan tadi itu, wah, seakan-akan bukan watak aslinya seperti itu, tapi dia merasa sugih, padahal yang sugih itu kan hak Allah Subhanahu wa taala. Merasa mulia, yang mulia itu punya Allah Subhanahu wa taala, kenapa awak yang merasa? Masalahnya dewek, kesimpulannya begitu. Kenapa dia sampai punya pikiran terbalik kayak begitu? Nah, makanya tadi dipancing macam mana supaya sifat itu bisa keluar, dan terus aja keseharian kita ini yang kita rasakan itu adalah sifat-sifat kehambaan kita. Nah, kemudian wa uhadzirukum wallahu a'lam bissawab. Ya, kita cukupkanlah ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya
wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.